أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي يا حبيبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا. الله عنكم. وقال بعض المشايخ من لم يجتمع قلبه على الحقيقة فسدت صلاته. Dan berkata sebahagian syekh, barang siapa yang hatinya tidak terkumpul atas hakikat, maka rusaklah salatnya. Artinya orang yang salat tetapi tidak menjalankan hakikatnya, maka salatnya itu rusak, sia-sia. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa hakikat salat itu terhimpun pada 4 macam. Pertama adalah asyru'u ma'al ilm, memulai salat bersamaan dengan ilmu, atau bisa diartikan juga bersamaan dengan kesadaran bahwa saya sekarang sedang akan salat, sehingga dilupakan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat. Sadar dan berpengetahuan. Kemudian yang kedua adalah wal qiyamu ma'al haya, mendirikan salat itu bersamaan dengan penuh rasa malu di dalam hati, malu kepada Allah, khawatir salatnya tidak sempurna, malu kepada Allah, khawatir nanti ketika menjalankan rukun-rukunnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan al-haya'u al-imanu kulluh, rasa malu itu adalah iman seluruhnya. Apabila di dalam hati kita terdapat rasa malu, maka berarti ada iman di dalam dada. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam salat dan merasa malu di dalam hati kita kepada Allah, berarti salat kita dengan penuh rasa keimanan di dalam dada. Itulah rasa malu, al-imanu kulluh. Kemudian yang ketiga wal ada'u ma'at ta'zim, dan melaksanakan salat itu bersamaan dengan ta'zim, pengagungan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada di dalam dada, di dalam hati tersimpan kecuali hanya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasa bangga diri atau rasa kagum terhadap dunia itu dihilangkan dari dalam hati ketika kita melaksanakan salat. Dan yang terakhir adalah wal khuruju ma'al khauf, dan keluar daripada salat setelah selesai melaksanakannya dengan mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia tidak magrur, dia tidak tertipu dengan amalannya, dia tidak beriktimad, dia tidak mengandalkan dan berpegang atau bersandar dengan amalan salatnya itu, melainkan dia keluar dari salat bersamaan rasa takut di dalam hatinya. Khawatir apa? Salatnya ditolak oleh Allah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hakikat salat ini dilaksanakan, salatnya akan bagus, salatnya akan baik. Tetapi jika rusak hakikat salat, maka fasadat salatuh, rusaklah pula salatnya. Salat yang rusak tidak akan diterima oleh Allah taala.
Jika kita membeli HP di toko misalnya, lalu kemudian sampai di rumah dibuka HP-nya rusak, mana mungkin kita terima? Pasti akan kita kembalikan ke toko HP tersebut dan kita bilang kepada pemiliknya, HP yang kamu jual rusak, saya tidak mau membeli HP yang rusak, ayo kembalikan uang saya. Begitu juga persembahan kita kepada Allah berupa salat. Jika ternyata sampai di hadapan Allah salat itu sepi daripada hakikat, maka salatnya rusak. Allah pun tidak akan terima. Allah akan tolak dan kembalikan salat itu kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati nahrun yuqalu lahul afyah fihi jawari khalaqahunnallahu minaz za'faran. Di dalam surga, kata Nabi, ada sungai. Sungai itu diberi nama Al-Afyah. Afyah itu adalah semerbak yang aromanya itu tersebar kemana-mana. Afyah menyenangkan. Fihi, di dalam sungai itu jawari, terdapat anak-anak perempuan yang masih belia-belia. Khalaqahunnallahu minaz za'faran. Allah ciptakan gadis-gadis wanita yang masih belia itu daripada za'faran, yaitu minyak wangi za'faran. Yal'abna bid-durri wal yaqut. Para gadis-gadis belia tersebut, mereka semua bermain-main dengan durri, berlian, wal yaqut, dan permata. Mainannya berlian dan permata. Yusabbihnallaha, mereka semua bertasbih kepada Allah bisab'ina alfa lughatin, dengan 70.000 bahasa. 70.000 bahasa. Berarti bahasa itu sangat banyak. Bahasa itu sangat macam-macam jumlahnya. Bukan hanya seperti yang kita ketahui. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Afrika. Itu yang internasional yang ada di luar negeri. Belum lagi di Indonesia, bahasa Jawa, Banjar, Madura, Bugis, Dayak, dan lain sebagainya. Nah, ini para gadis-gadis belia yang ada di sungai surga tersebut, dia bisa 1000 bahasa. Dia bisa berbicara 70.000 bahasa. 70.000 bahasa. Aswatuhum, mungkin aswatuhunna, mungkin aswatuhunna kan kembalinya kepada jawari, gadis-gadis belia itu. Aswatuhunna, dan suara-suara mereka afyabu min sawti Daud alaihi salam, lebih indah daripada suara Nabi Daud alaihi salam. Fayaqulna, dan mereka mengatakan, jadi di samping bertasbih dengan 70.000 bahasa, dengan suara yang indah itu, mereka juga mengatakan, nahnu, kami, para gadis-gadis belia yang ada di sungai Afyah yang terletak di dalam surga, mereka mengatakan, kami liman shalla salatahu bil khusyu'i wal ubur, kami ini adalah milik orang yang salat dan salatnya itu dia lakukan dengan khusyuk dan dengan hubur, hatinya hadir bersama Allah. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la askantuhu dari wala aj'alannahu, la uskinannahu dari wala aj'alannahu min zuwari. La uskinannahu dari, sungguh orang yang salat khusyuk dan hudur tadi, aku akan tempatkan ia dari di tempat tinggalku, yakni surga. Wala aj'alannahu min zuwari, dan sungguh aku akan jadikan ia termasuk orang-orang yang berziarah mengunjungi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah balasan orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang yang hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia wafat, sungainya sudah Allah siapkan, namanya Al-Afyah. Sebelum dia wafat, bidadari-bidadari, gadis-gadis belia yang cantik-cantik, yang bertasbih dengan 70.000 bahasa, yang suaranya lebih merdu daripada Nabi Daud, itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Padahal dia masih di dunia.
Mereka orang-orang yang salatnya khusyuk dan hudur tadi masih di dunia, tetapi tempat tinggalnya sudah disiapkan, sungainya sudah disiapkan, pasangan yang akan menjadi istrinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Dan Allah taala menjanjikan kepadanya bahwa Allah akan tempatkan ia di dalam tempat tinggalku, kata Allah, maksudnya surga, dan aku jadikan ia sebagai para pengunjung-pengunjungku. Bukan berarti Allah punya rumah, bukan berarti Allah punya tempat tinggal. Allah tidak bertempat. Kan Allah wa laysa lahul makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah ada dari sejak dahulu dan Allah tidak bertempat hingga sampai saat sekarang ini pun Allah sama seperti semula. Maksud la uskinannahu dari, aku akan tempatkan ia di tempat tinggalku, itu idhafatu tasyrif, artinya disandarkan surga itu kepada zat Allah karena ingin memuliakan surga tersebut. Itu namanya idhafatu tasyrif, menyandarkan sesuatu kepada zat Allah supaya sesuatu itu menjadi mulia. Sebagaimana Ka'bah dikatakan Baitullah. Bait artinya rumah. Allah adalah zat Allah, rumah Allah. Apakah Allah bertempat tinggal di dalamnya? Ya tidak. Tetapi itu adalah sandaran untuk kemuliaan. Dari saking mulianya Baitullah sehingga dinamakan Baitullah. Ka'bah dinamakan Baitullah. Begitu juga surga, dari saking mulianya dan terhormatnya surga sehingga disandarkan Allah kepada zatnya dari. Sama halnya seperti misalnya ada perusahaan milik orang kaya terkenal. Oh, perusahaan itu milik Haji Fulan. Nah, itu perusahaan Haji Fulan. Tidak harus mesti ada Haji Fulan di situ. Atau seperti misalkan ini adalah perumahan Haji Fulan. Haji Fulan tidak mesti harus ada di situ. Tapi kenapa itu semua disandarkan kepada dia? Supaya orang tahu bahwa yang memiliki rumah perusahaan ini adalah orang kaya. Itu adalah idhafatut tasyrif. Sama halnya juga dengan Ka'bah tadi dikatakan Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di sana, makan, minum dan tidur di dalamnya seperti kita. Bukan. Tetapi adalah dalam rangka memuliakan Ka'bah sehingga disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula surga disandarkan kepada zat Allah dalam rangka memuliakan dan mengagungkan surga itu. Dan Allah taala juga menjanjikan kepada orang tersebut agar dijadikan sebagai zuwari, para pengunjung-pengunjungku. Karena ahlul jannah ketika mereka sudah berada di dalam surga kelak akan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka ahlul jannah kelak di hari itu ketika mereka berada di dalam surga nadhira, berseri-seri, bahagia. Ila rabbiha nadhira, memandang kepada Tuhannya. Dan itu doa yang biasa kita panjatkan di dalam doa ussalamah, warzuqna nadhara ila wajhikal karim, dan karuniakan kepada kami untuk bisa memandang kepada wajahmu yang mulia. Jadi begitu. Dan juga di dalam perkataan sebahagian ulama, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami, kata beliau, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ini ada yang mengeluh daripada surga dan seisinya. Loh, kok bisa? Semua orang pasti akan senang masuk surga dan menikmati keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Ini orang yang satu ini malah mengeluh daripada surga dan seluruh isinya serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ternyata dia memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang wajah Allah, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kenikmatan itu melebihi daripada kenikmatan surga dan isinya. Dan ketika dihijab, tidak memandang wajah Allah, maka mereka mengeluh daripada kenikmatan-kenikmatan surga dan isinya ini. Karena ternyata memandang wajah zat Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyenangkan daripada bidadari-bidadari surga, daripada keindahan-keindahan pemandangan yang ada di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan izinkan mata-mata mereka orang yang salat khusyuk dan hadir hatinya untuk kelak berziarah menjumpainya. Asal hatinya khusyuk di dalam salat, hadir di dalam salat. Mudah-mudahan kita termasuk minal khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Jadi begitu. Waruwiya, dan diriwayatkan Allah Ta'ala auha ila Musa alaihi salam, bahwasanya Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Nabi Musa, nabiku Musa, wahai Musa, idza dzakartani fadhkurni wa anta tantafidu a'dha'uk. Jika engkau ingin berzikir mengingatku, menyebut namaku, fadhkurni, sebut namaku, ingat aku. Wa anta tantafidu a'dha'uk, sedangkan engkau bergetar anggota badanmu. Sedangkan engkau bergetar anggota badanmu. Artinya zikirnya itu penuh dengan rasa takut kepada Allah sampai bergetar badannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang mukmin itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, itu bergetar hati mereka. Dari mana getaran hati itu muncul? Dari badan mereka. Jadi badan mereka ketika miring kanan, miring kiri, itu bawaan hati, bukan dibuat-buat. Serempak buat-buat kayak gini. Enggak, itu bawaan hati. Makanya at-tamayul fi dzikir inda sufiyah mustahab. Menggerak-gerakan badan di saat zikir menurut kalangan sufi itu dianjurkan kalau itu bawaan hati, bukan dibuat-buat. Ini kadang dibuat-buat akhirnya sambil ketawa-ketawa. Banyak yang kayak gitu. Gini sampai ketawa-ketawa, yang nonton ikut ketawa juga jadinya, jadi tontonan. Itu mereka kadang tidak sadarkan diri, dari saking takutnya kepada Allah, dari saking rindunya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jasmani ini mendapat pengaruh dan efek daripada getaran jiwa, getaran hati, sehingga getaran hati itu membuat badan ikut bergerak. Ada orang digertak polisi, ketakutan, menggetar kada awaknya. Padahal yang takut hati, tapi kok badannya yang bergetar. Iya pak, ampun, ketakutan. Ngaku kamu. Kalau nggak ngaku saya tembak kamu. Oh jangan. Kenapa bergetar-getar begini? Aku sampai mengeluarkan KTP. Mana KTP-nya? Oh KTP-nya gini-gini nih. Ketakutan. Kenapa? Karena hatinya sedang takut. Hingga badannya ikut bergetar. Begitu juga orang-orang mukmin. Takut mereka bukan kepada polisi. Takut mereka bukan kepada tentara. Takut mereka bukan kepada penguasa. Takut mereka bukan kepada makhluk. Takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka takut kepada Allah, dorongan rasa takut yang ada di dalam hati itu memberikan efek pengaruh kepada jasad, sehingga jasad ikut bergerak. Atau dorongan rasa asyik dengan Allah kadang-kala membuat jasmani ikut bergerak. Begitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jangan dibuat-buat. Dibuat-buat, ketawa-ketawa lagi. Tawa-ketawa, yang nonton juga ikut ketawa jadinya. Gitu ya. Nah ini biasa, Beb, ada amalan di dalam sebuah tarekat. Oh, kalau kamu punya amalan dalam sebuah tarekat, jangan dibawa ke ranah umum. Khawatir nanti orang yang nggak ngerti, nggak paham, itu dijadikan bahan tertawaan. Kasihan yang nggak paham, kasihan yang nggak ngerti. Kalau memang itu adalah sebuah kegiatan dalam tarekat, ya sudah. Kalangan tarikatnya saja, karena tarikat itu banyak dan mereka punya khas masing-masing. Tarikat Naqsyabandiyah begini khasnya, khusus khasnya. Kemudian tarikat misalnya Al-Qadiriyah begini, At-Tijaniyah begini. Kemudian tarikat As-Sammaniyah begini, tarikat Ar-Rifaiyah begini.
dan seterusnya. Masing-masing punya cara. Kalau memang itu adalah kalangan khusus, jangan dibawa ke ranah umum. Yang gak ngerti kasihan. Khawatir orang yang goyang-goyang badannya itu memang khusyuk dia, memang takut hatinya kepada Allah, ditertawakan oleh orang yang tidak tahu. Kasihan kan yang ditertawakan itu. Nah, kalau yang memang sambil guyon-guyon ketawa-ketawa gitu, ya ngolok-ngolok namanya itu. Nah, jadi begitu. Kalau memang itu kalangan khusus, bawa di kalangan khususmu. Jangan dibawa ke ranah umum. Jadi fitnah. Wa anta tantafidu a'dha'uk, dan engkau wahai Musa bergetar tubuhmu. Wa kun 'inda dzikri khashi'an mutma'innan, dan jadilah engkau ketika menyebut aku, ketika mengingat aku, khashi'an khusyuk, mutma'innan lagi tenang. Wa idza dzakartani, dan apabila engkau mengingat aku, faj'al lisanaka min wara'i qalbik, jadikanlah lidahmu di belakang hatimu. Jadi hati yang didahulukan baru lidah. Jadi hati di depan, lidah di belakang. Jadi ketika menyebut Allah, sebelum kalimat Allah keluar, hatimu sudah Allah. Al-ina'u bima fihi yandahu, wadah itu akan memercikkan isinya. Jadi wadah itu isi dulu, baru memercik keluar. Jangan Allah Allah tapi isinya kosong, hatinya kemana-mana, hatinya lalai. Itu yang dimaksud faj'al lisanaka min wara'i qalbik, jadikan lidahmu di belakang hatimu. Hatimu dulu ingat, baru ucapkan. Yang seperti ini akan berpengaruh kepada para pendengar. Al-Habib Umar, guru kita, bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ketika beliau sedang ibtihal, ketika beliau sedang bermunajat dalam doanya, ya Allah, ya Allah, itu semua yang dengar nangis. Kok bisa? Karena lisanuhu wara'a qalbih, lidah beliau di belakang hatinya. Sebelum ya Allah, hatinya sudah penuh dengan Allah, hatinya sudah penuh dengan zikrullah. Jadi ketika ya Allah, itu adalah percikan dari dalam hati itu, bukan hanya sekedar omongan biasa. Kalau kita nggak lidah dulu, dan itu pun sampai mulut, nggak melampaui tenggorokan, makanya nggak ada kesan, nggak ada pengaruh. Kalau dari dalam hati lalu keluar melalui lidah, wah, itu akan mempengaruhi yang hadir. Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu arda, pernah suatu saat beliau mengadakan majelis, lalu kemudian beliau dengan khusyuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu di antara yang hadir ada yang pingsan, ada yang menangis, bahkan ada seorang anak muda yang meninggal dunia. Sehingga keluarga anak muda itu menuntut kepada Imam Syibli. Lalu kemudian mereka laporkan kepada penguasa ketika itu. Maka penguasa itu pun memanggil Imam Syibli. Kemudian beliau dihadapkan ke hadapan penguasa tersebut. Ketika dihadapkan, seorang pemimpin atau penguasa itu berkata, wahai Syibli, telah sampai kepada saya laporan dari keluarga Fulan bin Fulan yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Seorang anak muda yang hadir di majelismu, dia meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Imam Syibli tersenyum dan mengatakan, ruhun hannat farannat fadu'iyat fa'ajabat. Oh, anak muda yang kemarin dengar zikir dari lidah saya, Allah, Allah, yang kemudian dia meninggal itu ruhun hannat. Itu adalah sebuah jiwa dan ruh yang sedang rindu. Farannat, lalu ia mendendangkan suara rindunya. Fadu'iyat, dan ruh itu dipanggil. Fa'ajabat, ia pun kemudian menjawab panggilan itu. Famadzanbi, lantas apa salah saya, kata Imam Syibli. Apa dosa saya, kata Imam Syibli. Maka penguasa itu langsung menangis dan mengatakan, khallu sabilahu fala dzanbalahu.
lepaskan dia. Syibli tidak bersalah, lepaskan dia. Benar kata Syibli. Syibli mengucapkan Allah, Allahnya penuh haibah, penuh wibawa. Kenapa? Karena lidahnya berada di belakang hati. Bukan lidahnya ada di depan hati. Masih mending lidah ada di depan hati. Artinya ketika mengucapkan lafzul jalalah masuk ke dalam hati. Ini enggak, lidahnya ada di depan, belakangnya enggak ada hatinya. Cuma sampai mulut tapi tidak melampaui tenggorokan. Imam Syibli tidak. Lidahnya di belakang hatinya. Hatinya dulu ingat, baru keluar melalui lidah. Sehingga mempengaruhi yang hadir sampai anak muda itu meninggal dunia. Ruhnya langsung ingat kepada Allah. Ruhnya langsung rindu kepada Allah. Sehingga dia suarakan dengan zikir yang keluar dari lidahnya. Kemudian ruh itu dipanggil oleh Allah. Dan dia pun memenuhi panggilannya hingga meninggal dunia. Fama dzambi, salah apa saya kata Imam Syibli. Begitu mereka dari dalam hati, baru keluar dari lidah. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik wa idza aqamta baina yadayya faqum qiyamal 'abdiz zalil. Dan apabila engkau berdiri di hadapanku, maka berdirilah sebagaimana berdirinya seorang hamba yang hina. Wanajini, dan bermunajatlah kepadaku biqalbin wajalin atau wajilin, biqalbin wajilin, dengan hati yang penuh dengan rasa takut, walisanin shadiqin, dan dengan lidah yang jujur, dengan lidah yang jujur, yang benar. Jangan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lidahmu seperti itu, tapi hatimu mendustakannya. Kamu mengatakan Allah Maha Besar dengan lidahmu, tetapi hatimu masih menta'zim dunia, hatimu masih menta'zim makhluk, hatimu masih menta'zim rupiah, hatimu masih menta'zim pekerjaanmu. Itu bohong. Makanya salah seorang ulama terdahulu ketika mendengar muadzin sedang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu dia mendengar suara itu, orang ini langsung mendatanginya sambil menghunus pedang dan mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Loh, kok saya dibilang bohong? Kamu bohong. Sebahagian warga ada yang tidak mengerti dengan perkataan orang ini. Maksudnya kenapa? Jangan-jangan kamu kafir karena ketika orang ini mengatakan Allah Maha Besar, kamu mendustakannya. Maka lelaki ini menjawab, tidak, bukan Allahu Akbarnya yang aku dustakan, tapi lelaki yang mengucapkan Allahu Akbar ini yang aku dustakan. Kenapa? Karena lidahnya mengatakan Allah Maha Besar, tapi hatinya masih membesarkan dunia. Berarti apa yang diucapkannya itu adalah bohong. Kalau memang dia mengakui Allah Maha Besar, dia akan mengeluarkan dari dalam hatinya kebesaran selain daripada kebesaran Allah. Kalau syekh itu masih hidup, nggak tahu muadzin zaman sekarang. Wallahu a'lam gimana itu. Tapi husnudzon aja kita ya. Insyaallah muadzin kita semuanya jujur semua insyaallah. Amin. Tapi jangan pura-pura jadi syekh nanti di sini ya. Tersok bawa-bawa parang nanti. Oh, bohong. Ente juga bohong sama. Iya. Kalau kan ada yang menuruti, anak jadi sufi juga kisahnya. Oh, berhenti. Ente dibilang mabuk nanti atau gila. Ini orang memang asli, bawaan hati, bukan karena niru-niru. Ya. Warwiya anna Allah Ta'ala auha ilaihi qul li usati ummatik la yadhkuruni fa inni alaitu ala nafsi anna man dzakarani dzakartuh fa idza dzakaruni dzakartuhum fa idza dzakaruni dzakartuhum al-la'nah hadza fi asin ghairi ghafilin fi dzikri. Mungkin bil la'nah, mungkin ini bukan dzakartuhum al-la'nah, bil la'nah. Tahu cetakan yang itu apa? Dzakartuhum ada ba-nya, bil la'nah ada ba-nya. Dzakartuhum al-la'nah aja langsung kayak gitu.
Hah? Enggak ada alif lamnya? Ada? Khair insyaallah. Waruwiya, dan diriwayatkan annallaha ta'ala auha ilaih, bahwasanya Allah Ta'ala juga mewahyukan kepadanya Nabi Musa. Qul, katakan wahai Musa, li'usati ummatik, kepada para pelaku maksiat di kalangan umatmu, la yadhkuruni, tidak usah mereka itu mengingatku, tidak usah mereka itu menyebut namaku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, alaitu ala nafsi, telah bersumpah atas zatku, anna man dzakarani dzakartuh, bahwasanya orang yang menyebutku aku akan sebut ia. Fa idza dzakaruni dzakartuhumul la'nata, maka apabila mereka ahli maksiat itu menyebut aku akan sebut mereka dengan laknat. Hati-hati. Ente berzikir tapi ente maksiat. Ente beristighfar, minta ampun, astagfirullah, tapi nonton perempuan di pinggir jalan, lalu lalang sambil pegang tasbih. Astagfirullah. Ma putihnya, astagfirullah. Rambutnya merah, astagfirullah. Mulus, astagfirullah. Oh, bahlul ente. Allah Ta'ala akan sebut laknat sama ente. Tasbih ente yang sekian ribu itu, tulisannya sekian ribu, maka sekian ribu itu pula laknat Allah menyertai kamu. Kenapa? Karena kamu pelaku maksiat. Sambil zikir kamu tidak mengurangi dosa, menambah dosa jadinya kayak gitu. Karena apa? Sambil maksiat. Makanya tadi Allah sudah nyatakan kepada Nabi Musa, aku bersumpah atas zatku, bahwa jika mereka para pelaku maksiat menyebut namaku, sedangkan mereka tidak taubat dari maksiatnya, aku akan sebut mereka dengan laknat. Hati. Na'udzubillah. Makanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berzikir tapi maksiat, berarti sama saja kamu mengejek Allah Ta'ala. La ilaha illallah tapi kamu maksiat. Tidak ada Tuhan selain Allah tapi kamu maksiat. Kalau memang kamu mengikrarkan dalam hatimu tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu wajib mentaatinya, mentaati perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, kamu menyebut namanya tapi maksiat, larangannya kamu kerjakan, berarti kamu sedang mengolok-ngoloknya. Ada orang di depan kita, Masya Allah ganteng kamu, pak, tempeleng mukanya. Masya Allah cantik kamu, dicubit pipinya sampai merah. Walaupun kamu menyebut dengan kalimat pujian, tapi kamu menampar wajahnya, itu sama dengan mengolok-olok. Apakah senang orang itu? Dibalas, nanti ditampar juga sama dia. Masya Allah ganteng banget kamu, plang. Ntar dibalas sama dia, Masya Allah tampan kamu, plang. Dibalasnya juga gitu. Tidak ada gunanya puji-pujian kamu ketika kamu mengutarakan di hadapan orang tapi kamu sakiti orang itu. Hah? Bagus nggak? Ente dengan lidah memuji, tapi perbuatan kamu menyakiti hatinya. Kira-kira orang itu senang nggak? Ya bakalan senang. Ini ngolok-ngolok namanya. Yeah. Kamu adalah satu-satunya lelaki yang terganteng. Kamu adalah satu-satunya wanita yang tercantik. Pang, ditempeleng orangnya. Marah. Dia bakalan senang. Sama, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maksiat. Mestinya kalau kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kamu ikrarkan dalam hatimu, sehingga kamu berusaha sepenuhnya untuk menjauhi maksiat itu, bukan malah melakukannya. Jadi begitu, ini maksud sumpah Allah Subhanahu wa taala atas zatnya yang disampaikan kepada Nabi Musa. Bukan berarti ahli maksiat tidak usah berzikir, tidak. Tetapi mereka berzikir dan taubat dari maksiatnya. Begitu maksudnya. Berzikir dan taubat dari maksiatnya. Hada fi 'asin ghairi ghafilin fi dzikrih. Fa kaifa idza ijtama'atil ghaflatu wal isyan?
Ini pada hak orang yang bermaksiat yang tidak lupa, tidak lalai di dalam zikirnya. Dia bermaksiat dan dia ingat sama Allah. Itu Allah Ta'ala laknat. Fakaifa idza ijtama'atil ghaflatu wal isyan. Kira-kira bagaimana jikalau seandainya maksiat dan kelalaian itu menyatu dan bergabung menjadi satu. Ini ahli maksiat tapi dia ingat sama Allah, dilaknat sama Allah. Apalagi sudah ahli maksiat, lalai lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambah 2 kali lipat. Udah jatuh ketiban tangga ini. Na'udzubillah. Wa qala ba'du sahabah radhiyallahu anhum yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala mithali hay'atihim fis shalah minat tuma'ninati wal hudu' wa min wujudin na'imi biha wal ladzah. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi salatihi fa qala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuh wa qala man lam yakhsha' qalbuhu ruddat salatuhu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang perkataan sebahagian sahabat mengenai salat dan khusyuk serta lezat di dalamnya. Lezat dan khusyuk di dalam surga tergantung lezat dan khusyuk di dalam salat kita. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. يا ذاكرين